Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, untuk pembahasan materi kali ini yaitu tentang masalah head. Kan di sini mengambil tema kenapa laki-laki harus tahu tentang head. Kita harus tahu alasannya. Apakah laki-laki itu wajib atau harus tahu tentang masalah head ya. Kita akan bahas walaupun secara singkat tentang masalah head ya. Nah, di sini yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan head itu ya. Yang kedua, apakah laki-laki atau suami harus memahami tentang head? Dan yang ketiga, apa saja akibat daripada tidak paham atau tidak memahami masalah head, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Terus berapa lama waktu head atau masa-masa head itu? Dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan oleh wanita yang sedang head. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa head itu? Atau apa yang dimaksud dengan head itu ya. Nah, yang dimaksud dengan head ya, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat. Jadi darah yang keluar dari wanita yang sehat, itu pengertian secara singkat. Berarti apabila darah yang keluarnya dari wanita yang tidak sehat, bisa saja itu dinamakan bukan darah head. Terus apakah laki-laki atau suami harus memahami tentang head? Dan apa saja akibat dari tidak paham masalah head? Ya, ini kita bahas ya. Jelas di sini suami harus tahu, harus paham tentang head. Kenapa? Karena harus ingat bahwa nanti di akhirat ya, suami akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah apabila si istri tidak betul dalam masalah head, khusus dalam masalah ibadah seperti mana? Seperti sholatnya tidak sah akibat headnya, penghitungannya salah. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, suami. Nanti di akhir itu apa? Bisa saja suaminya akan melenggang masuk surga, istrinya neraka akibat diantaranya tidak betul dalam ibadahnya, maka si istri akan mendakwa kepada Allah ya, mendakwa kepada Allah bahwa si istri salah dalam ibadah. Karena apa? Karena dengan alasan suami tidak mendidiknya, suami tidak mengejarkannya, maka bisa-bisa saja kedua-duanya terjerumus ke dalam neraka. Beda dengan apabila suami sudah mendidik, suami sudah memberitahu, istri tidak menuruti, ya nanti suami juga pasti memberikan alasan, menghela, menghujah kepada Allah ya, bahwa bagaimana kan suami sudah memberi ngajarkan, istri tidak menuruti, ya jelas suaminya selamat, istri tetap celaka. Itu ini akibat daripada tidak memahami masalah head. Jadi pahami betul apakah ya head seorang wanita itu betul-betul head, apakah wanita itu sudah suci dan lainnya atau belum. Itu harus diketahui baik oleh suami ataupun istri ya. Kenapa? Karena yang menentukan masalah sah tidaknya ibadah diantaranya sholat. Contoh kita bahas sedikit ya. Umpamakan si wanita head pada hari ini, memakan, kita mengambil waktu duhur, contohnya adalah jam 12. Pas masuk waktu duhur, si wanita tersebut belum sholat duhur dan belum head ya, sudah masuk waktu duhur, terus dan akhirnya umpamakan sudah agak akhir head pada saat itu, sedangkan belum sholat duhur. Nah, dosa ya, tinggal tobat aja kepada Allah. Dan juga sholat duhur waktu itu wajib diqodho nanti setelah suci daripada head. Kenapa? Pada saat yang pertama head itu dia tidak cepat sholat karena sudah masuk waktu sholat ya, itu diantaranya. Terus pas sucinya, seandainya pas waktu asar atau maghrib ya, itu umpamakan suci ya, waktu asar belum maghrib suci, maka jelas dia itu wajib cepat bersuci dari head. Kenapa? Karena sudah wajib sholat asar juga dengan duhurnya, karena antara duhur dan asar itu sholat yang boleh dijama, jadi kedua-duanya duhur diqodho. Nah itu ya, jadi harus
Itu dia mata cepat-cepat ya, apabila suci cepat. Kenapa? Karena ada kewajiban lain yang harus dikerjakan. Salah penghitungan jelas dosa. Juga apabila suami membiarkan, nah itulah tanggung jawab suami. Karena suami itu kewajibannya bukan hanya mencukupi sandang papan pangan saja, tapi masalah ibadah, sholatnya betul tidak, masalah haidnya betul tidak, bersucinya betul tidak, itu suami harus tahu. Dan istri harus menuruti apabila diberi untuk menuju ke jalan kebenaran, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika di akhirat dua-duanya selamat. Karena hidup di dunia itu tidak akan lama, ya kan? Nanti setelah kematian ada hidup yang tidak ada hentinya. Sedangkan selama tidaknya nanti di akhirat bagaimana sekarang yang cuma beberapa tahun. Jarang yang sekarang yang usianya mencapai 100 tahun, jarang. Mau kapan? Semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu harus yakin. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Dan nanti setelah kematian akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan sekarang ketika hidup di alam dunia. Maka silakan selagi Allah memberi kesempatan kita untuk hidup di dunia, kerjakanlah ya dengan baik. Pakailah dengan ibadah karena tujuan kita Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Apakah usaha ibadah? Semua ibadah ya. Asal niatnya ya baik. Baik, selanjutnya. Berapa lama waktu itu? Ya. Wah, waktu haid, minimal haid itu adalah sehari semalam. Ya, sehari semalam walaupun satu tetes. Umumnya berapa hari? 6 atau 7 hari atau 1 minggu, dan maksimal yaitu 15 hari 15 malam. Itu maksimal. Dan apabila sudah lewat 15 hari 15 malam masih keluar haid, itu bukan darah haid ya, tapi darah penyakit. Di situ sudah wajib bersuci, wajib sholat. Nah, seandainya bagaimana sekarang kalau ada masalah hari pertama haid, hari kedua haid, ketiga haid, pas hari keempat dia itu tidak keluar darah lagi, apakah dia wajib bersuci? Iya, bersuci ya, itu sudah wajib sholat. Nah, hari keempat suci, hari kelima keluar darah lagi, apakah darah haid? Bukan, iya darah haid lagi. Kenapa? Karena belum mencapai 15 hari 15 malam. Jadi bisa saja kan 4 hari suci, 4 hari haid, yang kelimanya haid, suci, keenam keluar lagi, itu masih, kalau masih di bawah 19 hari 15 malam itu masih darah haid ya, itu paham ya. Jadi maksimal 15 malam. Adapun waktu sucinya ya jelas, kalau haidnya 15 hari 15 malam berarti waktu sucinya berapa? 15 hari 15 malam. Kalau hitungan bulannya genap 30 hari ya, itu. Tapi yang dihitung, ingat, nama bulannya bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Kenapa? Karena dipakai untuk ciri balik ya, masalah atau ciri-ciri yang lain masalah hukum Islam adalah tahun Hijriah. Karena kadang-kadang ada perbedaan waktu antara Hijriah dan Masehi. Kadang-kadang usia balik pun laki-laki 15 tahun ya, belum 15 tahun menurut Masehi, kadang-kadang kalau menurut Hijriah sudah 15 tahun, itu yang dipakai ya. Terus selanjutnya apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Banyak ya, banyak. Di antaranya apa? Wanita yang sedang haid tidak boleh salat, bahkan hukumnya haram untuk melaksanakan sholat. Apalagi puasa, baik puasa sunat ataupun puasa Ramadan ya, haram hukumnya. Cuman kalau puasa Ramadan yaitu berapa hari dia haid pada puasa Ramadan, maka dia itu wajib qada pada bulan-bulan selain Ramadan ya. Terus haram tawaf ya, ini bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, atau yang sedang umroh ya. Terus haram menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Singkatnya, wanita haid itu tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, apalagi membawa juga sama. Bagaimana kalau mendengar dari orang lain yang sedang membaca? Itu enggak apa-apa. Jadi tidak boleh itu apa? Menyentuh mushaf, walaupun satu ayat, satu kertas, asal itu yakin ayat Al-Quran, tidak boleh ya memegang, apalagi membaca. Kalau mendengar dari orang lain ya nggak apa-apa. Terus apa lagi? I'tikaf, diam di masjid, itu haram bagi wanita yang sedang haid ya. Terus apa lagi? Itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya, itu tidak boleh
ya bagi wanita yang sedang haid atau istrinya sedang haid. Itulah ya beberapa hal tentang masalah haid di sini, walaupun secara singkat ya, tapi mudah-mudahan dipahami dan dimengerti, juga bisa diaplikasikan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Untuk hari ini cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.